kamu udah mau pulang? Iya, Ki. Maura, seberapa keras usaha lo buat ambil hatinya Tristan, nggak akan berhasil. Karena gue tahu pasti, hatinya Tristan buat siapa. Jadi nggak usah maksain diri ya. Seberapa keras usaha lo buat ambil hatinya Tristan, nggak akan berhasil. Karena gue tahu pasti, hatinya Tristan buat siapa. Jadi nggak usah maksain diri ya. Kalau kamu masih pengen di sini, kenapa kamu minta pulang? Karena aku bisa temenin kamu di sini. Enggak, Ki. I wanna go home. I have to work. Oke, tapi kalau kamu percaya sama Tristan, harusnya kamu gak khawatir dong kalau Tristan sekarang lagi sama Maura. Ya, kok, Ki. By the way, thanks ya, Ki. Lo selalu ada buat gue, terus selalu support gue di kondisi apapun. Masalah itu buat saya hal biasa kali. Kan nanti saya bakal nemenin kamu seumur hidup. Mulai lagi deh. Emang begitu kan? Kalau saya jadi suami kamu, saya bakal nemenin kamu, jagain kamu sampai kamu tua nanti. Sebenarnya aku udah berusaha untuk gak khawatir lagi sama kondisi Tante Lisa. Tapi saat aku tahu kalau ternyata isi surat itu benar, aku jadi gak tega deh. Pantas saya Tante Lisa kayaknya memohon terus ke aku. Ternyata emang Tante Lisa lagi berjuang sendirian buat melawan penyakitnya. Tapi saya seneng deh, karena kamu udah mulai ngebuka hati kamu. Meskipun kamu masih belajar, tapi saya bangga banget sama kamu. Semuanya juga karena kamu selalu dukung aku. Kalau gitu sekarang kita bahas lagi ya soal omongannya Maura. Karena walaupun tadi kamu udah jelasin, tapi aku belum lega dengar jawaban kamu. Kenapa Putri masih ingat terus soal itu? Kenapa Pangeran kelihatan khawatir kalau gue bahas ini lagi? Apa jangan-jangan benar ya? Ada yang ditutupin dari gue. Bu Lisa, saya barusan dapat WA. Non Putri sama Pangeran lagi on the way ke sini, Bu. Akhirnya rencanaku mulai berjalan. Setelah Putri lihat kondisiku, dia pasti kasihan dan akan mohon ke Putri supaya dia mau tinggal di sini. Nawang pasti nggak bisa protes dan bakalan sedih kalau Putri milih aku. Mbak, bikin muka saya lebih pucat dan kelihatan tirus ya. Kalau perlu bawah mata tuh dibikin lebih hitam aja supaya kelihatan sakit kanker beneran. Baik. Tenang, Bu. Saya juga udah siapin rambut palsu buat disebar di bantal buat ibu tidur. Jadi kalau non Putri dateng, dia lihat, wah, rambut ibu itu beneran rontok. Tumben kamu pinter. Naik gaji dong, Bu. 2%. Wah, 100% lah, Bu. Enggak lah, 2% aja. Mau nggak? Ya udahlah, nggak apa-apa, Bu, daripada nggak naik. Ya, Pangeran.
Kamu di apartemennya Lisa ini. Lisa jatuh lemas di situ. Gini Pangeran. Saya minta sama kamu, saya minta tolong banget. Tolong kamu pantau Lisa. Penyakitnya seperti apa, gerak-geriknya seperti apa. Kamu kan tahu sendiri Lisa seperti apa. Saya nggak mau kejebak dengan kesandiwaran dia. Saya minta tolong sama kamu ya. Iya oke Om Raymond. Saya paham. Nanti saya update Om lagi ya. Sekarang kita mau naik ke atas dulu ke unitnya Tante Lisa. Ya, saya titip Putri ya. Jagain tolong ya. Iya, nanti kita berkabar. Thank you Om. Oke. Saya kasihan banget nih sama Bu Lisa. Sama nih, saya juga. Padahal orangnya baik banget ya sama kita. Sekarang berjuang melawan kanker otak stadium akhir. Mas Salim aja minta doa ya tadi supaya Bu Lisa tetap sabar dan kuat bertahan. Mana nggak ada keluarga ya lagi di sini. Bahkan OB di sini pun ngomongin penyakitnya Tante Lisa. Kayaknya benar deh, Tante Lisa benar-benar sakit kanker otak. Sayang, kamu nggak apa-apa? Ya udah, kita naik ke atas ya. Namanya juga gosip. Makin digosok, makin sip. Pasti Non Putri sama Pangeran makin percaya nih kalau Bu Lisa emang sakit. Mas, kita udah ngelakuin nih apa yang diminta sama Mas Salim. Berarti kita udah bisa minta bayaran dong. Tenang, kalian nggak usah khawatir. Saya bukan tipe orang yang suka ingkar janji. Saya orang yang suka tepatin janji. Selama kerja kalian berdua beres, aman. Tapi bayarnya nanti bulan depan, boleh nggak? Jangan curang dong Mas Salim. Kalau gitu saya bongkar nih rahasianya ke Emas sama Mbak yang tadi. Jangan begitu dong, main ngancem-ngancem aja. Ya udah. Ini bayaran kalian berdua. Makasih Mas Salim. Sam-sam sana pergi. Tenang, dalam lift juga kan udah ada 2 orang saya nih. Biar sandiwaranya makin tokcer, makin aman. Bu Lisa yang tinggal di penthouse itu katanya sakit keras ya. Dengar-dengar brain cancer stadium akhir. Kasihan ya, padahal dia biasanya lincah jadi lemes gitu, pucet lagi. Kemarin saya sempat lihat dia berjemur di taman. Udah gitu muntah-muntah lagi. Ya ampun. Itu kayaknya efek dari kemoterapi deh. Bisa jadi, kasihan ya. Padahal dia baik loh. Suka bagi-bagi sama satpam dan CS di sini. Semua orang di apartemen ini ngomongin sakitnya Tante Lisa. Perasaan kemarin gue masih lihat Tante Lisa seger-seger aja. Kenapa tiba-tiba sekarang dia sakit keras? Apa jangan-jangan sebenarnya Tante Lisa udah sakit dari lama, tapi dia nutupin semuanya dari orang-orang. Sekarang kondisinya makin drop, jadi dia nggak bisa nutupin itu semua lagi. Tapi semua orang di unit ini sudah ngomongin saya kan? Di depan Putri sama Pangeran. Iya, soal penyakit saya. Jadi mereka sudah menuju lift ke arah unit. Oke. Kalau gitu saya siap-siap. Mereka benar-benar udah di sini. Tapi Salim belum balik. Kan saya harus pura-pura tiduran lemes ya. Masa saya harus jalan-jalan bukain dia pintu? Mbak. Iya Bu. Mbak boleh bantuin saya dulu nggak? Jangan pulang dulu, nanti saya tambahin deh bayarannya. Pura-pura jadi pembantu saya. Buat bukain pintu tamu saya. Boleh? Tapi Soalnya asisten saya belum naik. Saya bayar 2 kali lipat deh. oke deh Bu. Oke, kamu udah selesai beres-beres. Nanti saya masuk ke kamar, kamu bukain pintu tamu saya ya. Iya Bu. Oke.